jamaah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan kembali acara, memasuki acara yang keempat, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustadz Ananda Irham Maulana dari Gondrong. Ini adalah satu-satunya kebanggaan kita saat ini. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها
شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ananda Irham Maulana. Semoga dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, jiwa kita semua tersirami dengan rahmat Allah dan menambah kecintaan kita untuk kegemaran kita membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak jamaah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memasuki acara kelima, yakni acara inti Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siraman rohani dan mau'izatun hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Dr. Andes Kiai Haji Asmuni Al-Haitami atau biasa kita sapa dengan Buya Haitami. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah yang beralamat di Jalan Irigasi Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Kepada guru kita Buya Haitami kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di dalam dengar? Kedengaran? Alhamdulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat 56. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wa barik alaihi. Namanya cinta Nabi, disebut nama Nabi pada salawat. Itu ada
tertib. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang paling mulia, yang paling utama bagiku, kata Nabi, nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat atas. Ai kama qala Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil laili wan nahar. Allahumma faqihni fiddin wa alimni ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa izal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'du, yang saya hormati guru kita, orang tua kita yang tadi berkenan memimpin acara tahlil, Kiai Haji Muhammad Hasim, Matallah bituli hayati. Amin. Juga yang saya hormati tokoh masyarakat, orang tua kita kali ini yang bersedia mengapit saya sehingga saya merasa tersanjung. Mudah-mudahan saya ketularan tua ya. Yang pertama yaitu Bapak Encing Haji Nur Halim. Yang kedua yaitu Bapak Haji Muslih. Mudah-mudahan beliau berdua yang berkenan duduk di majelis maulid ini di samping kanan dan kiri saya, beliau diberikan kesehatan untuk taat dan ibadah kepada Allah. Amin. Amin ya robbal. Dan juga husnul khatimah. Ustadz Muhasan beserta jamaah dan ustadz-ustadz lainnya yang saya tidak hafal namanya, juga kori kita yang suaranya nan merdu, mudah-mudahan kelak bisa tampil di Pondok Pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah. Juga Sohibul Bait, tuan rumah Bapak Ade Tiar beserta keluarga yang rumahnya malam hari ini bersedia dijadikan majelis maulid, majelis Rasulullah. Mudah-mudahan Bapak Ade Tiar beserta keluarga dan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syafiqna bi syafaati rasulikal karim. Ya Allah, semoga Engkau berkenan memberikan syafaat Rasulmu seluruh yang hadir pada malam hari ini. Amin. Hadirin hadirat sekalian, membawa acara Ustadz Tuko yang insya Allah seluruhnya pada malam hari ini, yang di luar maupun yang di dalam, sebagai rasa mahabbah kita, cinta kita kepada baginda Rasul, agar kelak nanti di hari kiamat, yaumal qiyamah, kita bisa duduk bersama-sama di belakangnya Rasulullah, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena rahmat Allah dan juga syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian, izinkanlah saya sebagai mukadimah akan membacakan satu bait dari kitab Aqidatul Awam yang biasa dibaca di majelis ini, yang ditulis atau dikarang oleh Al-Alamah Sayyid Ahmad Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Mudah-mudahan walaupun satu bait, kebetulan ini baitnya berkaitan dengan maulid ya, tentang salawat. Mudah-mudahan ini memotivasi kita
sehingga kita lebih mahabbah, lebih cinta, lebih takzim kepada Nabi besar Muhammad sebagai umatnya, agar kelak di hari kiamat nanti kita diaku sama Nabi, kita dikenal oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bi ulumihi fid dharain amin. Summa sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Yaitu kemudian membaca salawat dan salam sarmada, artinya daiman, selalu, ala nabi, atas nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairi man qad wahada, yang baik dan orang yang senantiasa atau orang yang sungguh-sungguh mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kitab ini Aqidatul Awam yang sangat tipis, kitab tauhid yang sangat mendasar, yang sangat penting buat kita, beliau mengatakan summa sholatu wassalamu sarmada, kemudian membaca mengucapkan salam dan salawat dan salam atas senantiasa atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Maulid kita adakan malam ini tiada lain karena kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, kita adakan Maulid karena cinta sama Nabi. Betul. Kalau kita mengadakan Maulid malam hari ini, kita rela meninggalkan kesibukan dunia kita. Kita rela mengisikan waktu kita karena dilandasi cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencari ridha Allah. Mudah-mudahan pun Nabi juga cinta kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita harus mencintai Nabi? Karena dalam sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau amat mencintai umatnya. Jadi Nabi kita sangat mencintai umat, sangat mencintai kita. Mungkin kita yang kurang tahu atau kurang informasi. Mari kita lihat di saat detik-detik terakhir Rasulullah sakratul maut, meninggalkan dunia ini, yang dia ingat pertama kali bukan istrinya Siti Khadijah, yang dia ingat bukan Siti Fatimah Zahra, istri wanita putri kesayangannya, bukan cucunya Hasan dan Husain, tapi yang dia cari, yang dia ingat adalah umatnya. Ummati, 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 as-sholah, as-sholah. Wahai umatku, umatku, jaga sholat, jaga sholat. Kenapa Nabi sampai berpesan tentang masalah sholat di saat menjelang kematiannya? Ini karena saking pentingnya sholat. Yang kedua, saking sayangnya kepada umatnya. Karena awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Karena nanti yang pertama kali dihisab, diperiksa, diaudit di hari kiamat adalah ibadah sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah amal-amal yang baik yang lain mengikut baik. Kalau pemeriksaan sholatnya ini lancar, insya Allah pemeriksaan amal-amal yang lain juga lancar. Ternyata dalam sejarah Nabi tidak sampai di situ. Begitu juga Nabi waktu beliau nanti di padang mahsyar. Nabi adalah orang yang paling sibuk. Beliau memohon rahmat dan ampunan kepada Allah agar umatnya ini diselamatkan daripada api neraka. Nabi sibuk dengan syafaatnya yang dinamakan syafaatul uzma. Nabilah orang yang pertama kali nanti diberi hak prerogatif untuk memberikan syafaat, pertolongan, bukan hanya kepada umatnya, tapi juga pada seluruh umat-umat yang lain. Inilah hebatnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum tenang kalau
Umatnya masih banyak yang tertinggal di neraka. Oleh karena itulah nanti di akhirat, yang pertama kali Nabi cari, yang Nabi ingat adalah umatnya. Umatku, umatku, umati, umati. Nabi sibuk memberikan syafaat kepada umatnya agar jangan sampai tercecer di api neraka. Subhanallah, betapa cintanya baginda Rasul. Bahkan Rasulullah mohon kepada Allah melalui malaikatnya, sampaikan kepada Allah, saya mohon bahwa umatku nanti yang pertama kali dibangkitkan di hari kiamat adalah umatku, umat kaum muslimin. Bayangkan ya, umat Nabi Muhammad umat paling akhir zaman, belakangan dibandingkan umat-umat yang lain, Yahudi, Nasrani. Tetapi Nabi mohon kepada Allah matinya belakangan, tapi di padang mahsyar dibangkitkan terlebih dahulu, karena Nabi saking kangennya kepada umatnya. Tahu tuh kita kangen sama Nabi. Enak benar punya Nabi model begini, betul nggak? Bahkan Rasulullah juga mohon kepada Allah agar kelak nanti di hari kiamat di padang mahsyar, yang pertama kali dimasukkan ke dalam surga adalah umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu keterangan di dalam kitab Sulamut Taufik, bahwa nanti yang pertama kali melintas di akhirat, yang pertama kali diizinkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya. Sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk ke dalam surga, maka yang lain belum diizinkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu cinta Nabi kepada umatnya. Itulah alasannya kenapa kita harus mencintai baginda Rasul, karena Rasulullah terlalu cinta kepada umatnya. Betul, betul. Jadi kalau Nabi begitu cinta kepada umatnya, malah dia melebihi cinta kepada keluarganya, maka kita pun harus cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, maka dia nanti akan duduk di surga bersamaku. Alhamdulillah. Makanya jangan sekali-kali memberikan PHP, pemberian harapan palsu. Katanya cinta kepada Nabi. Kalau kita cinta kepada Nabi, buktikan. Di dalam sebuah keterangan dikatakan, wa man ahaba syai'an kasura dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia banyak menyebutnya. Kalau ada seorang anak muda, banyak anak muda. Kalau ada seorang anak muda sedang jatuh cinta, fall in love, jatuh cinta kepada seorang wanita, kekasihnya, maka setiap hari yang dia ingat kekasihnya. Dimanapun yang dia lalu ingat kekasihnya. Bahkan setiap hari yang dia sebut adalah kekasihnya. Kenapa? Karena dia cinta kepada kekasihnya. Begitu juga orang yang sedang gila dengan harta, maka setiap hari yang dia ingat dalam pikirannya, setiap hari yang dia bicarakan, judul pembicaraannya adalah tentang harta. Orang yang sedang gila dengan jabatan, setiap hari yang terlintas dalam pikirannya, setiap hari yang dia ingat, setiap hari yang dia bicarakan adalah juga jabat. Begitu juga kalau kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali kita selalu ingat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kasratu zikri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak menyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menyebutnya? Apa kita menyebutnya Muhammad? Itu namanya nyeloncong. Ada etikanya. Bagaimana kita banyak menyebut Rasulullah? Tentunya dengan membaca sholawat. Itulah adabnya. Kita banyak menyebut Nabi tentunya dengan sholawat. Salawat ini adalah salam cinta. Salawat ini adalah salam kangen. Salawat ini adalah salam rindu, salam takzim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Inilah saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita ngaku cinta kepada Nabi, ayo sebut sebanyak-banyaknya nama Nabi besar Muhammad sallallahu sebanyak-banyaknya sebagai rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kenapa? Supaya Nabi kenal sama kita. Kalau para sahabat Ustaz Tuko, Sayyidina Abu Bakar ketemu dengan Nabi, hidup dengan Nabi, hidup sejaman dengan Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Talha, siapa lagi? Abu Hurairah, siapa lagi? Ibnu Mas'ud, siapa lagi? Bilal bin Rabah, Abdurrahman bin Auf, sahabat yang paling kaya raya. Bahkan ada 10 sahabat yang hidup di zaman Nabi, hidup bersama Nabi, mereka berjuang bersama Nabi, mereka sholat di belakang Nabi, mereka kumpul bersama Nabi, ikut taklim bersama Nabi, mereka dijanjikan beri kabar gembira akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hum al-mubasysyiruna bil jannah. 10 orang ini yang dinamakan as-sabiqun al-awwalun adalah orang yang dikasih kabar gembira, insya Allah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah dapat kabar gembira masuk surga dari Nabi. Dari mana kita tahu? Ketemu Nabi juga tidak, betul? Kita hidup jauh setelah Rasulullah, 14 abad baru lahir, terlambat lahir kita. Betul nggak? Terlambat lahir. Bagaimana Nabi bisa kenal dengan kita? Betul nggak? Kalau Abu Hurairah kemana saja selalu ngikutin Nabi, betul nggak? Kecuali Nabi ke WC, kecuali Nabi tidur, kemanapun Abu Hurairah selalu ngikutin Nabi. Namanya dengan Abu Hurairah bapaknya kucing, betul nggak? Makanya wajar kalau Abu Hurairah banyak menghafal hadis-hadis Rasul. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya, mereka bisa sholat bareng di belakang Nabi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ikut berjihad, perang melawan kekufuran bersama Nabi. Tapi kita nggak pernah. Bagaimana kita menunjukkan rasa cinta kita sama Nabi? Betul nggak? Bagaimana caranya supaya Nabi kenal sama kita? Oleh karena itulah caranya bagaimana supaya Nabi kenal dengan kita, supaya sinyal kita nyambung dengan sinyalnya Rasulullah ibarat handphone. Betul-betul. Supaya kita terkoneksi, nyambung dengan Rasulullah. Bagaimana caranya kita di Indonesia, Rasulullah di Madinah? Caranya dengan banyak menyebut namanya, yaitu baca salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itu caranya. Apa pada bengong? Jangan-jangan kurang selawat ini. Masya Allah. Lagi salawat. Kita mengandali amal ibadah kita. Maaf. Ada dalam sebuah hadis itu, ini penjelasan daripada kitab Syarah Hikam ya, kitab Hikam Ibnu Athaillah, bahwa nanti di akhirat orang masuk surga bukan karena amalnya. Kan ngeri kita. Orang nanti masuk surga semata-mata bukan amal, bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena haji dan umrohnya, bukan karena sedekahnya. Itu kata Nabi. La yadkhula ahadukum al-jannata bi amalikum. Tidak akan masuk surga salah seorang dari kalian karena sholatnya. Apalagi sholat kita yang model begini, ampun dah. Kita mau sholat, hati kemana, pikiran kemana, mulut kemana, betul gak? Sholat kita terus terang, mungkin termasuk saya, kita ini sholat baru sampai di sajadah, betul gak? Baru sampai di sajadah, belum sampai di hati. Mulut kemana, gerak kemana, hati kemana, betul nggak? Lagi sholat, Allahu Akbar, ibu-ibu ingat gorengan. Wah, keseng dah gorengan gua.
Lagi sholat Allahu Akbar, ingat utang di warung. Allahu Akbar, ingat proyek. Sholat yang model begini kita jadikan andalan sebagai syarat masuk surga. Waduh, rasanya nggak lolos ini. Nggak lolos rasanya karena nikmat Allah terlalu banyak. Ibadah kita nggak pernah tahu. Bahkan di dalam kitab Nasul Ibadah dijelaskan, kita kenapa nggak boleh terlalu banyak menyebut amal-amal kita yang kita lakukan. Ikhlaskan saja, serahkan kepada Allah, karena kita nggak pernah tahu apakah sholat kita diterima atau tidak. Betul nggak? Makanya kita jangan sebut-sebut mulu jadi ria. Sholatnya buat salah, sholat saya sampai bengkak kaki saya. Buat tahajud saya sampai bengkak, kenapa main futsal? Iya, diomongin di mana-mana. Padahal kita nggak pernah tahu, Pak, apakah ibadah kita diterima atau tidak. Kalau nggak sempurna, apakah disempurnakan atau tidak oleh Allah. Oleh karena itulah kita tidak boleh beriktimat kepada amal kita semata untuk keselamatan di akhirat. Nah itu, akhirnya para sahabat saudara qalu wala anta ya Rasulullah. Apa juga termasuk engkau ya Rasulullah tidak akan masuk surga kecuali atas rahmat Allah. Nah apa? Iya, saya juga nggak akan masuk surga dengan amal saya. Kemudian Nabi mengatakan, qala illa ayataghammadani Allah birahmati, kecuali Allah mencurahkan rahmatnya. Ini karena saking menunjukkan kebesarannya Allah. Nanti di akhirat amal ibadah itu bukan syarat untuk masuk surga. Jadi manusia nanti masuk surga karena rahmat Allah, karena kasih sayang. Yang kedua karena syafaat Rasulullah SAW. Kalau kita hanya mengandalkan amal ibadah kita yang model begini, kita tidak mengharapkan rahmat Allah, kita tidak dapat syafaat Rasulullah, rasanya gagal masuk surga. Na'udzubillah min. Oleh karena itulah para ulama-ulama sufi, para zuhad, mereka beribadah bukan beriktimat kepada amalnya, tapi mereka adalah semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu. Mereka sholat karena mencari rahmat dan ridho Allah Subhanahu. Jadi untuk apa kita sholat? Ibu bertanya deh. Kalau begitu untuk apa kita puasa Ramadan? Untuk apa kita bersedekah? Betul kan? Untuk apa kita pergi ngaji? Itu adalah bukan satu syarat untuk masuk surga, tapi amal soleh itu untuk menarik rahmat Allah. Karena kita banyak berbuat amal soleh, melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya, Allah jadi sayang sama kita, makanya Allah rahmati kita. Jadi untuk menarik rahmat. Nah, rahmat inilah nanti yang akan menjadi syarat untuk masuk surganya Allah Subhanahu. Yang kedua, tentunya adalah yang sangat kita butuhkan nanti di akhirat adalah syafaat Nabi besar Muhammad. Anak kita, belum tentu anak kita beri syafaat kita. Jangan-jangan anak kita tercecer di neraka. Nauzubillah min. Jadi siapa? Tentunya kita berharap besar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar beliau nanti bisa mohon syafaat kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan segala kekurangan amal ibadah kita. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Itulah kenapa kita perlu berselawat kepada Nabi, agar Nabi kenal kepada kita, agar kita terkoneksi, nyambung kita dengan Rasulullah Sallallahu. Karena di dunia kita nggak pernah ketemu Nabi, di dunia kita nggak pernah melihat Rasulullah, di dunia kita tidak pernah menyaksikan Rasulullah sholat, Rasulullah berdakwah, Rasulullah berjuang, berperang, betul nggak? Oleh karena itulah cuma dua syaratnya satu-satunya yang sangat penting adalah kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ngomong begini, waktu saya umroh di Mekah, seorang mutawif, Pak Ustadz, Pak Kiai, selawat di Mekah mah karena negeri Wahabi bid'ah. Bid'ahnya bukan hasanah, dolalah. Namanya dolalah, pinar, masuk neraka.
kecuali selawat yang ada di dalam sholat. Namanya selawat Ibrahim. Di dalam sholat namanya selawat Ibrahimiyah, hukumnya wajib itu mah. Menurut Imam Syafi'i tidak dibaca tuh selawat, menurut Imam Syafi'i tidak sah sholatnya, terutama dalam tasyahud akhir. Itu ya. Nah, sama sholat apa? Nah, selawatnya gimana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali, dan seterusnya. Selain dari itu nggak boleh Pak Ustaz, bid'ah. Masya Allah. Ada lagi yang ngomong begini. Emang ada perintahnya berselawat Pak Ustaz? Emang ada perintahnya itu berselawat? Dan tadi sudah bacakan dalam mukadimah. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah. Ayatum man inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Ini kalau nggak salah di dalam kitab Tanjung. Sungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling utama bagiku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak baca salawat. Oh baik. Bukan orang yang banyak duit tuh, bukan. Iya bid'ah terus. Bukan orang yang tinggi pangkatnya, bukan. Bukannya pengusaha, bukan. Tapi orang yang paling banyak baca salawat kepada Nabi, itulah nanti yang derajatnya paling tinggi bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari untuk memantapkan hati kita, kita baca surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, yusalluna alan Nabi, berselawat kepada Nabi. Nah ini kalau ngaji di pesantren, yusalluna itu fi'il mudhari. Ya kan ya? Shalla yusalli, yusalluna, senantiasa berselawat, selalu berselawat, artinya begitu. Kalau bahasa Inggrisnya namanya present continuous tense, berlangsung, terus berlangsung. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa selalu berselawat kepada Nabi. Apa enggak malu kita? Allah saja selalu berselawat, malaikat saja selalu berselawat kepada Nabi. Barulah setelah itu Allah berfirman, terusan daripada ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan taslimlah kalian semua kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperintah oleh Allah langsung. Jadi berdasarkan ayat ini, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, Allah dan malaikatnya senantiasa berselawat kepada Nabi. Allah dan malaikatnya senantiasa berselawat kepada Nabi. Selalu, saudara-saudara sekalian. Bukan kadang-kadang, selalu berselawat kepada Nabi. Kenapa Allah berselawat kepada Nabi? Saking Allah cintanya kepada Nabi. Allah saja begitu cinta kepada Nabi, masa kita sebagai umatnya gak cinta? Betul? Betul. Kalau kita cinta, buktikanlah cintamu kepada Nabi. Kalau kita betul-betul cinta, Allah telah memberikan contoh, senantiasa berselawat kepada Nabi. Malaikat pun telah memberikan contoh, senantiasa berselawat kepada Nabi. Ada dalam satu keterangan bagaimana Nabi berselawat. Ini ada sahabat yang bertanya memang. Ada. Ya. Nah ini ada dalam satu keterangan apa yang dimaksud bahwa Allah itu berselawat kepada Nabi dan malaikat berselawat kepada, apa maksudnya? Di sini dijelaskan waqad waroda an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Telah datang keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna sholata minallah rahmatun. Yang dimaksud setelah Allah berselawat kepada Nabi, artinya Allah mencurahkan rahmatnya. Allah mencurahkan rahmatnya, atau Allah memberikan nikmat, menyempurnakan nikmatnya sebagai rasa cintanya Allah kepada Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah yang pertama Habibullah, kekasih Allah,
Nabi Muhammad bukan hanya pemimpin dunia. Nanti di hari kiamat Rasulullah adalah pemimpin seluruh umat manusia, pemimpin dari segala nabi dan Rasul. Makanya beliau senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah cinta kepada Nabi Muhammad, makanya Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada Nabi besar Muhammad. Yang kedua, apa yang dimaksud para malaikat berselawat kepada Nabi, yaitu wassalatu minal malaikat, adalah yang dimaksud istighfarun, yaitu bahwa malaikat memohon ampun, mohon istighfar kepada Allah untuk Nabi besar Muhammad. Kenapa? Saking cintanya malaikat kepada Rasul. Ini menunjukkan betapa tingginya derajat Rasulullah Sallallahu, bahkan ketinggian kemuliaan Rasulullah melebihi derajatnya para malaikat Allah. Kita juga kalau kita cinta kepada orang tua kita, kan kita berdoa, betul nggak? Betul nggak? Jadi selawat itu sebetulnya secara bahasa artinya doa, berdoa. Cuman kalau dari Allah artinya rahmat. Kalau dari malaikat artinya istighfar. Gitu. Kalau dari kita doa. Wa minal abdi du'aun. Kalau kita berselawat kepada Nabi Muhammad, artinya kita mendoakan Nabi Muhammad. Kenapa kita mendoakan Rasulullah? Padahal Rasulullah didoakan pun sudah selamat, karena kita cinta sama Nabi, betul nggak? Oleh karena itulah kita berselawat, artinya berdoa. Kalau kita cinta sama orang tua, boleh nggak kita mendoakan orang tua? Wah, itu cakep, luar biasa. Anak yang selalu mendoakan orang tuanya, berarti itu salah satu tanda anak soleh. Itu anak soleh itu adalah anak yang selalu mendoakan orang tua. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Jangan kurang setiap hari atau setiap pada sholat 3 kali. Doakan orang tua kita, maka orang tua kita akan tersenyum di dalam tubuh. Insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di dalam ayat ini adalah Allah ini menyuruh kita berselawat kepada Nabi. Jadi jelas bahwa perintah salawat itu bukan hanya hadis, tapi juga Al-Qur'an. Dan ayat ini selalu dibaca oleh Bilal hari Jumat, betul nggak? Mengiringi naiknya khotib. Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Ini selalu dibaca, saudara-saudara sekalian. Kenapa saudara? Kita harus selawat kepada Nabi. Tadi sudah katakan supaya Nabi kenal sama kita, betul nggak? Karena kita di dunia nggak pernah ketemu Nabi. Supaya Nabi kenal. Emang nyampe Pak Ustaz? Ditanya lagi aja. Emang nyampe tuh selawat? Hah? Kita ada di sini, Nabi jauh benar, nyampe. Siapa yang menyampaikan? Para malaikat Allah. Jadi kalau kita berselawat di Indonesia, insya Allah sampai. Siapa yang menyampaikan? Para malaikat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Pak Ustaz kalau kita berselawat di Masjid Madinah? Kita sedang haji, umroh, kita berselawat di depan makam Rasul, ya insya Allah semoga yang jawab langsung ruhnya Nabi besar Muhammad. Kita kan merinding kalau mengucapkan salam di depan kubur Nabi, betul kan? Wassalamualaikum ya Rasulullah, wassalatu wassalamu alaikum ya Rasulullah, ya Habibullah. Merinding, kayak ditarik-tarik gitu waktu kita umroh, waktu haji, masya Allah luar biasa. Ya, ini berarti adanya terkoneksi, adanya nyambung antara kita dengan ruhnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan khawatir, aduh nanti saya mah gak diaku sama Nabi, saya gak dapat syafaat sama Nabi, karena saya gak hidup di zaman Nabi, saya gak tinggal di Mekah, di Madinah, saya gak pernah ketemu dengan. Jangan takut, dengan kita banyak baca salawat, insya Allah Nabi kenal dengan kita. Amin ya Rabbal atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian Allah berselawat, tapi Allah tidak. Allah itu menyuruh sholat, Allah tidak sholat. Ada nggak tuh keterangan Allah sholat? Saya belum dapat. Allah nyuruh puasa Ramadan. Ada keterangan Allah puasa Ramadan? Allah nyuruh apa lagi? Haji. Apakah Allah juga haji? Saya belum dapat keterangan. Tapi Allah berselawat.
Allah nyuruh selawat. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, berselawatlah. Begitu. Perintah kan? Tapi Allah sebelum merintah berselawat, Allah lebih dulu berselawat. Hebat gak guys? Ini dahsyatnya selawat. Allah bukan hanya memerintah selawat, tapi Allah sendiri juga berselawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Inilah saudara-saudara sekalian. Yang terakhir, bagaimana caranya supaya kita ini dikenal oleh Nabi, supaya kita ini nanti nyambung dengan Rasulullah SAW di hari kiamat. Yang kedua, hidupkan sunnahnya. Hidupkan sunnahnya. Dalam satu keterangan ada 3 golongan orang yang nanti tidak melihat wajahnya Rasulullah SAW. Nauzubillah min. Padahal kesempurnaan surga adalah apabila nanti di akhirat bertemu dengan Rasulullah. Apabila di akhirat kita bisa melihat wajahnya Rasulullah sallallahu la itu la yara ya wajhi salasa, tidak akan melihat 3 golongan manusia akan wajahku nanti di hari kiamat. Siapa di antaranya? Yaitu adalah tariku sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku. Kata dia, cukup Al-Quran saja, tidak perlu berpegang kepada sunnah Nabi. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Bagaimana kita mengaku cinta sama Nabi sementara sunnah Nabi kita gak ikutin? Betul gak? Betul gak? Orang tuh kalau cinta sama idola, apalagi idola kalau dari barat, bola dah ya. Bola, sampai kaosnya. Di mana gua dicari, betul kan? Kaosnya di mana juga dicari. Yang ada gambar idolanya, sampai nomornya, betul gak ya? Kurang puas tuh kaos dipajang di kamarnya. Jam pintu ditaruh. Di depan pintu ditaruh. Saking apa? Saking dia cintanya tuh sama idolanya. Itu nama idola. Bola, saudara-saudara sekalian. Musinya kita kepada Nabi lebih dari itu, betul gak? Kita teru tuh perilaku Nabi, kita teru sunnahnya Nabi. Apa sih sunnah Nabi? Sunnah kalau dalam ilmu hadis adalah apa yang biasa dilakukan oleh Nabi. Apa yang biasa dilakukan oleh Nabi, apa yang sudah mentradisi Nabi lakukan, Nabi nggak pernah dilanggar, itu namanya sunnah Nabi. Apa yang biasa dilakukan oleh sahabat, itu namanya sunnah sahabat. Gitu. Tapi kalau sunnah dalam ilmu fikih berbeda. Sunnah dalam ilmu fikih dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak dapat apa-apa, tidak dosa. Tapi yang saya maksud di sini adalah sunnah Nabi, apa yang biasa Nabi lakukan juga sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW, supaya nanti di akhirat Nabi pun kenal dengan kita, Nabi cinta dengan kita, kita diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Ya Rabb, ini orang gang masjid rajin baca selawat. Tolong ya Rabb, dengan segala kekurangannya, ampuni dosanya, sempurnakan amal ibadahnya, aku mohon masukkan ke dalam surga. Kalau Nabi yang minta kepada Allah, kira-kira diterima enggak? Pasti, karena Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Makanya orang ya di dunia saja, di dunia kalau kita ada wasilah, ada perantaraan, kita mau masuk rumah gubernur, kita kenal majudan gubernur, gampang ya? Nah, kalau nyelonong baik, ada yang kenal, siapa loh? Betul ya? Tonton bola aja, kalau kenal panitianya gampang, betul nggak? Itu urusan dunia, saudara-saudara. Jadi wasilah itu perlu. Katanya wasilah nggak boleh bid'ah. Perlu. Kenapa kita harus berdoa berwasilah dulu kepada Nabi Muhammad? Kenapa kita harus berwasilah dulu kepada para sahabat? Kenapa kita harus berwasilah dulu, Fatihah dulu kepada Syekh Abdul Qadir dan para wali-wali yang lain, betul nggak? Pada orang-orang yang soleh, karena mereka sinyalnya dekat, mereka itu sinyalnya kuat, betul nggak? Sinyalnya kuat, dekat kepada Allah Subhanahu, supaya doa kita cepat diterima, cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin.
Apa sunnah Nabi? Satu aja. Satu aja dulu. Nabi itu nggak pernah ninggalin sholat sunnah subuh. Berat kata Gua bangunnya sama 6. Udah isrok, subuh udah nggak ada. Iya, komat udah datang. Ya, komat udah datang, di mana naronya itu? Ya kalau yang ngerti macam bodoh, nggak apa-apa. Nanti kan sampai kalau ketinggalan jam bodoh. Iya, saking pentingnya sholat sunnah subuh. Jadi subuh itu ada sholat qobliyahnya, tapi nggak ada badiahnya. Cuma aja qobliyahnya doang. Makanya nggak perlu dibaca qobliyatan karena nggak ada badiah. Sholli sunata subuhi rakaataini ilahi. Kata Nabi nih, Nabi, rakaatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Hadisnya tuh. 2 rakaat sholat sunnah, 2 rakaat sholat sunnah fajar, maksudnya sholat sunnah subuh. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Itu pahalanya lebih bagus daripada dunia, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Orang paling kaya berarti. Makanya para ulama udah katakan, ente gak apa-apa ngontrak di dunia, ente gak apa-apa hidupnya pas-pasan di dunia, gak apa-apa. Tapi ente bisa jadi konglomerat di akhirat. Ente menjadi orang yang paling kaya di akhirat apabila ente selalu mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Apalagi lagi krisis begini, betul ya? Duit rada susah, betul ya? Iya, jangan sampai kita ini, ya Allah, nasib kita apak mati, dunianya susah, di akhiratnya susah. Jangan sampai begitu. Betul nggak ya? Biarlah kita di dunia pas-pasan, tapi di akhirat kita jadi konglomerat orang paling kaya. Apa itu? Kerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sunnahnya di mana? Bukan di musola. Sunnahnya di mana? Bukan di masjid. Di rumah sholat sunnah masuk. Abdulnya di rumah. Paham tak? Makanya tuh kudu tahu. Ini orang baru aja langsung koma. Bego. Jangan sholat subuh dikasih waktunya agak panjang, betul ya? 15 sampai 20 menit. Apalagi di Madinah, setengah 6 berkomat. Jadi kayak di Madinah dah. Ya. Iya, 15 menit dah. Betul nggak ya? Saya juga 15 menit, terus punya sekarang 15 menit. Ya, kenapa? Sholat subuh itu sholat yang disaksikan oleh para malaikat Allah. Ya. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Begitu dalam Al-Qur'an. Sungguhnya bahwa sholat subuh disaksikan oleh para malaikat Allah. Makanya jangan sampai ketinggalan. Makanya kita kalau bisa komatnya jangan terlalu cepat. Baina qomah iqamah wal adzan itu kurang lebih baina adzan wal iqamah 15 menit. Ini mah ada baca ya haya koyom ya. Itu boleh lah. Itu untuk membuka hati kita. Ya. Itu atau syair Abu Nawas boleh. Ya, ini Mas sekalian. Jadi kita bangun tuh jam 4 masih keburu tuh. Jam 4 kita keburu malah bisa witir. 3 kalau enggak 3 atuh. Cuma ya. Nabi itu nggak pernah ninggalin witir, termasuk sunnahnya Nabi. Ya 11, nggak bisa 11, 9, nggak 9, 7, nggak bisa 7, 5, nggak bisa 5, 3 rakaat, nggak bisa 3, atuh, nggak bisa atuh. Ilok sholat setengah nggak ada. Witir 1 rakaat, langsung azan, kita sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah subuh 2 rakaat. Di mana? Afdolnya di rumah. Langsung setelah itu kita berdoa apa yang kita mohon. Karena doa yang mustajab diantaranya adalah antara azan dan qomat itu waktu yang paling mustajab. Berangkatlah ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat berjamaah. Orang yang berangkat melangkahkan kakinya ke masjid, ke musola terdekat untuk sholat subuh berjamaah. 1 langkah 1 pahala. Satu langkah 1 pahala. 1 langkah 1 pahala, 1 langkah 1 dosa dihapus oleh Allah Subhanahu. Inna bikulli qurbatin darajat. Sesungguhnya setiap 1 langkah ke tempat kebaikan, 1 derajat, 1 pahala, 1 langkah 1 dosa dihapus oleh Allah Subhanahu. Makanya Bapak Haji Nur Halim kalau pengen pahalanya banyak putar dulu sono. Sono apa no? Kapling DPR nyampe di sini udah selesai sembahyang. Iya.
Iya, semakin banyak langkahnya semakin banyak pahala. Semakin banyak langkah semakin banyak dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa tuh? Krik jangkrik lewat, kita lewati itu di jalan, beri saksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kodok memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melangkahkan kakinya ke masjid, ke musola, ini nanti akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dia meniti jembatan Shiratal Mustaqim. Di saat di akhirat, karena di akhirat sudah tidak lagi penerangan listrik. Wah, penuh entar dah. Tahu nyamuk mah. Langsung kita sholat, ya, sholat berjamaah. Ya, kalau masjid kita sholat dia turun masjid dulu. Kita niatin 3. Insya Allah. Amin ya robbal. Ini dulu dah, ayo anak muda siap nggak? Ini sholat subuh orang tua mulu. Ya Allah, padahal kan surga isinya bukan orang tua doang, betul ya? Anak muda lebih banyak, musiknya tuh penuh. Ayo, biar naik pangkat nih berkat maulid, biar ada perubahan, betul nggak? Kita biar naik kelas, betul nggak? Masa nggak naik kelas? Kalau sholat maghrib mah itu mah encer biasa, betul nggak? Nah, tapi sholat subuh adalah sholat yang paling istimewa. Nah, sebagai penutup ada sebuah hadis, man sholat bardain daholal gan. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Man sholat bardain daholal. Barang siapa yang sholat menjaga sholat subuh dan asar, ganjarannya surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Subuh dan asar. Itu yang istimewa. Yang ketiga isya. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka sama dengan dia sholat malam separuh malam. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, sama dengan qiyamul lail separuh malam. Siapa yang sanggup? Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seperti dia sholat malam semalam suntuk. Sayang. Hadisnya sahih. Sahih. Ada seorang anak muda di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Itu namanya Sulaiman, masalah anak muda. Anak Sulaiman ini anak yang rajin ibadah, selalu berjamaah di belakang Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, jadi khalifah. Dia dikasih menjadi keamanan pasar. Setiap sholat selalu ada dia. Sholat. Suatu saat nggak ada. Suatu saat Sulaiman nggak ada. Di belakang begitu ditengok. Orang kan kalau imam kan apal ya, kalau yang udah biasa ikut kan. Mana ini Sulaiman? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada. Nah ini Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, ngeloyok ke rumahnya. Kan dia ngeloyok? Iya. Marahin ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibunya nyaut, mana Sulaiman gak ke masjid, sholat berjamaah. Semalam sholat suntuk, tahajud semalam suntuk, akhirnya ngantuk kebablasan, kagak kemas. Apa kata Umar bin Khattab? Bu, sampaikan ke Sulaiman, sholat subuh 2 rakaat pahalanya lebih baik daripada sholat tahajud semalam suntuk. Waduh. Wah, penuh subuh dah mau sholat penuh banyak. Dapat ini catat tuh Pak De, catat penuh. Masya Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini naik pangkat kita insya Allah. Jadi mulai saat ini bapak-bapak ibu ya. Ini kita nggak bisa hanya bersandar dengan amal ibadah kita yang model begini, betul nggak? Ayo kita banyak. 1. Beristighfar setiap hari, jangan lupa. Beristighfar 100. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. 100 kali minimal. Yang kedua, baca sholawat minimal 100. Bagaimana cara berselawat? Bagaimana cara berselawat? Nah ini ada sahabat namanya sahabat Bashir bin Sa'id. Ya Rasulullah, amarana Allah anusholli alaik, kaifa nusholli? Ya Rasulullah, Allah merintahkan kami berselawat kepadamu, tapi bagaimana cara berselawatnya? Masa kata. Kemudian sahabat Rasulullah diam sebentar. Khola, kemudian Nabi menjawab, kulu ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu cara berselawat. Gimana? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Tapi kalau ditambah Sayyidina nggak apa-apa, sebagai salam takzim kepada Rasul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Baca. Saya biasanya saya lazimkan mau tidur itu 400 kali. Insya Allah nggak akan susah.
Tapi niatnya jangan minta rezeki semata, itu mah masa dunia doang. Niatnya kita cinta kepada Nabi, ragangan cinta kepada Nabi dan mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Pemberi rezeki. Insya Allah pahalanya dapat, syafaat dapat, rezeki baik. Gampang, ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 404 kali putar tasbih. Yang 100 nggak lama-lama amat, sambil tiduran boleh, sambil nonton TV boleh, head juga boleh, gak punya wudhu juga boleh, asal jangan di WC boleh, sambil jalan boleh, sambil duduk boleh, sambil berdiri boleh. Tuh salawat mah gampang, husu aja masih diterima. Enggak husu, apalagi husu, betul kan? Gampang salawat mah. Ini modal kita untuk menyempurnakan amal ibadah kita. Istighfar 100, salawat 100, la ilaha illallah 100. Ini modal. Mudah-mudahan, karena la ilaha illallah ini adalah barang siapa yang meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdhalul zikri falam annahu la ilaha illallah. Utama-utamanya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini insyaallah ya, mudah-mudahan kelak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lahadini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekian, Allahumma fiq ila kamutari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita dengarkan bersama-sama tausiah atau mau'izatul hasanah, inti dari acara peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua dan kita semua bisa meningkatkan ibadah-ibadah kita dan bisa juga meningkatkan selawat kita sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan jamaah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikianlah acara demi acara telah kita lalui bersama-sama dengan tanpa ada halangan satu apapun. Dan sebagai penutup kita akan doa bersama-sama yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Muhasan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulul Murtada wa Habibi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kirami syai'ul lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al shalawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qa'idil khair wa bisyrahmah. Allahumma qasim maqama mahmud alladhi yabudu bil awaluna wal akhirun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ij'alna min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummati sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al dinana dina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imanana imanal mu'minin wa islamana islamal muslimin wa niyatana niyatal mukhlisin wa amalana amal salihin wa dunubana dunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama
وموتنا موت الشهداء وسنة غدا في زمرة الأولياء وادخلنا جنة مع الأنبياء اللهم اهدنا بما أمرتنا ووفق لنا بما رمت من خير الدنيا والآخرة وقوي لنا بما رجيتنا وانصرنا على أعدائنا في الظاهر والباطن ونسألك بما سألك بخليلك إبراهيم سلام من النور واليقين وما سألك به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الناس والتوفيق إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة أن تفتح لنا كل خير وتجعلنا من أهل الخير وتعاملنا معاملتك من أهل الخير وتقبل كل خير في كل بأس وضير يا فرجا كاشف الله يا من لعبده يغفر ويرحم ارزقنا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد راسنا اللهم لا تجعل وصلت بما ذنوبا وسترك بردائك دعوهم بالله وتحيتهم بأسر وآخر ودعواهم والحمد لله رب العالمين.